Puji Tuhan, saudara, kita kembali dalam ibadah online di bulan yang terakhir pada tahun 2021 ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Bapa yang ada di dalam surga. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Ia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Ia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Ia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Kami percaya semua ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk memuji, menyembah, bersorak-sorai untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai menyembah Dia. Ada sukacita Allah yang mengalir di hati setiap jemaat pada pagi hari ini. Suka-suka-Mu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita bersorak-sorai, kita memuji, kita menyembah Dia, karena Allah ada di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau meninggikan Dia, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Raja. Kita nyanyikan bersama, nyanyi glory, haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua, haleluya, kita mau bersorak-sorai, kita mau meninggikan Dia, karena Dia Allah yang luar biasa. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, hatiku percaya. Saat
melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, Yesus. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan GBI Jelambar Timur dimanapun saudara berada. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala berdoa. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami hari ini. Kami bisa berkumpul kembali dalam rumah masing-masing untuk menerima firman Tuhan dalam ibadah online ini Bapa. Kuduskan pikiran, roh dan jiwa kami sehingga kami bisa fokus untuk mengerti kehendak Tuhan dalam firman-Mu pada pagi ini Bapa. Jamah lawat kami semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan tolong dan kuasai kami sehingga firman yang kami dengar sungguh-sungguh memberikan kami penghidupan dan kehidupan yang mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Makasih Bapa, pimpin dan urapi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan datang dari pewahyuan Roh Kudus sendiri, bukan karena hikmat dan pengetahuan hamba semata. Terima kasih Tuhan Allah yang heran dan ajaib, kami serahkan seluruh pelayanan pemberitaan firman-Mu sampai akhir dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus ambil alih, kendali semua dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita bisa bertemu kembali lewat ruang channel online di mana kita berhimpun menyembah memuji Tuhan dan juga kita mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan tema
dengan judul Dasar yang Kokoh. Yang saya ambil pagi ini diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi orang-orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena di hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji dengan api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, maka ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita akan lihat Matius pasal 7, 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi, inilah dua bagian firman Tuhan tentang apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan melihat kebenaran yang mau diingatkan kepada kita tentang hidup dengan dasar yang kokoh. Yesus menegaskan kepada kita bahwa hidup dengan dasar yang kokoh itu adalah hidup dengan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan Rasul Paulus menerjemahkan hal ini dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15 tadi, yang mengingatkan kepada kita tentang bagaimana struktur dari bangunan yang akan dibangun di atas dasar itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah dasar bangunan itu telah diletakkan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, dasar bangunan hidup kita adalah Kristus Yesus. Tidak bisa diganti dengan apapun. Nah, persoalannya adalah bagaimana orang membangun, bagaimana kita membangun di atasnya. Ini yang jadi persoalan, seringkali mengganggu kehidupan kita. Sebuah cerita pengantar tidur bagi anak-anak tentang anak babi dan seekor serigala. Ada 3 anak babi. Yang pertama membangun rumahnya, perlindungan buat dia dengan jerami. Yang kedua dengan kayu, dia menumpuk kayu, menempatkan kayu, menyusun kayu sehingga dapat menjadi tempat dia berlindung. Dan anak babi yang ketiga membangun tempat berlindungnya dengan batu bata. Nah, suatu hari si serigala datang dan menghembuskan napasnya, lalu rumah yang dibangun dengan jerami itu terbang semua. Kemudian yang anak babi yang telah membangun dengan jerami lari bergabung dengan yang membangun rumah dengan batu bata. Kemudian rumah yang kedua, punya anak yang babi yang kedua juga diganggu oleh serigala dengan menghembuskan rumah itu, dan ternyata rumah itu juga berantakan. Akhirnya babi yang kedua ini lari juga mengikuti saudara mereka babi yang ketiga. Nah, serigala itu mencoba untuk merobohkan rumah babi yang ketiga. Ternyata rumah itu sangat kuat, tidak bisa dirobohkan.
Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sebagai ilustrasi buat kita untuk memperlihatkan bangunan apa yang kita bangun di atas dasar yang Tuhan telah letakkan sendiri. Ketika kita ditebus oleh darah Yesus menjadi milik kepunyaannya, maka saya dan saudara, hidup kita semua didirikan di atas Tuhan Yesus sendiri. Dasar hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kita sering mengenal dan mengerti tentang bangunan. Sebuah bangunan akan kokoh bila dia memiliki dasar yang sangat kuat. Makin tinggi sebuah bangunan, maka makin dalam pondasi itu digali. Nah, ternyata Paulus ingin memperlihatkan kepada kita apa yang Yesus mau. Yesus mau bukan soal pondasi, karena pondasinya itu jelas adalah dirinya sendiri. Nah, yang penting untuk dilihat adalah bagaimana bangunan itu tetap kuat, kokoh berdiri di atas Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak babi itu lari karena rumah mereka rusak. Tapi yang dibangun di atas batu bata, dengan batu bata memberi kekuatan yang luar biasa, sehingga tiga anak babi itu dapat berlindung. Nah, ini mau mengingatkan kepada kita apa yang Rasul Paulus telah katakan kepada kita dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15, bahwa dia mengatakan bahwa dia telah meletakkan dasar kehidupan Kristen bagi orang jemaat Korintus, bahwa dasar hidup mereka adalah Kristus. Nah, orang yang membangun di atas dasar itu harus memperhatikan dengan apa dia membangun. Apakah dengan jerami, dengan rumput kering, emas, perak, atau permata. Pada waktunya semuanya akan diuji. Semuanya akan menghadapi tekanan ketika sudah waktunya tiba. Nah, Mazmur pasal 11 ayat 3 mengingatkan kita, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara yang kekasih, kali lagi ini bicara bukan soal dasar dalam arti seperti yang dipahami banyak orang sebagai fondasi, tetapi ini bicara tentang kehidupan yang dibangun di atas dasar itu. Nah, Tuhan Yesus mau kehidupan kekristenan yang terus berjalan dalam kehendaknya untuk hidup meneladani Kristus, menjadi orang yang mewartakan kehadiran Kristus, menjadi orang yang berkarakter Kristus. Ini yang Tuhan Yesus mau, dan kehidupan mereka harus diwujudkan dengan melakukan firman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan mengalami kerusakan dan kehancuran ketika bencana datang. Seperti halnya kehidupan kita, ketika kehidupan kita dibangun memang di atas Kristus, tetapi dengan barang-barang, bahan-bahan yang tidak berkualitas, tidak sesuai dengan keperluan rumah itu dibangun, akan menghadapi tantangan, menghadapi ancaman. Karena saatnya Tuhan datang mengizinkan sesuatu terjadi bagi kita, sehingga seperti yang dikatakan oleh Mazmur, bahwa akan dasar-dasar itu akan dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ada banyak ancaman. Ada serigala yang terus berkeliling mencari dan mengaum hendak melulur kita. Ada bencana-bencana yang muncul di sekeliling kita, sehingga apakah struktur bangunan kehidupan rohani kita kokoh, atau kehidupan kita akan goncang dan runtuh ketika berhadapan dengan tekanan ini. Nah, bagaimana hidup kita di atas dasar Kristus dibangun sehingga menjadi bangunan yang kokoh? Bagaimana kehidupan kita di atas dasar Kristus dibangun sehingga menjadi bangunan yang kokoh? Ini yang penting untuk terus kita ingat dalam kehidupan kita. Karena kita mengikut Tuhan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dasar hidup kita adalah Kristus sekali lagi, tetapi apa bangunan seperti apakah kekuatan bangunan yang dibangun di atasnya?
seperti apakah kekuatan hidup kita, kekokohan hidup kita menghadapi goncangan-goncangan hidup yang akan menimpa kita. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, goncangan itu selalu diperhadapkan kepada kita hari lepas ke hari. Nah, apa yang kita lakukan supaya kita membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang kokoh di atas dasar yang kokoh tadi. Yesus Kristus ada dasar hidup kita, dasar yang kokoh, ya. Dan bagaimana kita memiliki bangunan yang kokoh di atasnya? Kita harus membangun dengan kualitas yang lebih bagus, dengan material yang bagus. Apa yang kita lakukan supaya kita membangun kehidupan yang kokoh di atas dasar yang kokoh? Pertama, mari kita belajar hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 berkata kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi hidup kita untuk berhidup menjadi memiliki kehidupan yang kokoh dalam Tuhan meskipun ada goncangan yang hebat, terjadi gempa yang hebat, dasarnya kokoh, tetapi seringkali bangunannya runtuh. Dan ini yang Tuhan mau. Terus berjalan dalam kehidupan kita, melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Yeremia mengingatkan kepada kita, kenapa orang dalam melakukan kehendak Tuhan, kenapa orang yang mengandalkan Tuhan memiliki kekuatan dalam menghadapi goncangan hidup. Karena hidup mereka ada dalam berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Sebab itu, saya dan saudara berjalan dalam kehidupan di dunia ini dengan belajar hidup mengandalkan Tuhan. Setiap langkah kita harus diletakkan pada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Apa yang mau kita lakukan? Kembali kepada firman Tuhan. Kontrol dan tuntunan selalu ada pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengar, itulah yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan, mau tidak mau kita harus turut pada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan. Kita akan kuat, kita akan kokoh ketika firman Tuhan menjadi bangunan dalam kehidupan kita, yang membuat kekuatan bangunan itu menjadi kokoh, tidak tergoncangkan meskipun goncangan itu besar, meskipun goncangan itu kuat, angin topan dahsyat, gempa bumi hebat. Tetapi ketika dasar yang sudah kuat dan memang tidak tergoyahkan, maka bangunannya pun akan mampu bertahan ketika kita belajar hidup untuk mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita melakukan firman Tuhan dan membuat hidup kita menjadi kokoh adalah selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah ciri khas orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Ciri khas orang yang hidup mendasarkan hidupnya pada Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi kehidupan bagaimana kita memancarkan keserupaan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan yang mau diingatkan kepada kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukur menjadi hal yang menentukan untuk membuktikan kita betul-betul tertanam pada Yesus ataukah kita tidak mendasarkan hidup kita pada Yesus. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita agar belajar untuk meletakkan hidup kita pada tangan Tuhan dengan hidup mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Dalam hal apa kita mengucap syukur? Firman Tuhan jelas mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita belajar untuk mengucap syukur. Hari-hari ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan kita.
Hari-hari ini kita menghadapi keadaan yang menyusahkan kita. Terjadi dua hal dalam kehidupan kita, antara bersyukur atau kita mengeluh dan bersungut-sungut. Saudara yang kekasih, dalam kehidupan bersyukur Tuhan ada bersama dengan kita, tapi bersungut-sungut membuat Tuhan meninggalkan kita. Atau secara otomatis kita sedang meninggalkan Tuhan. Ini yang mau diingatkan Tuhan, kenapa kita mesti hidup mengucap syukur. Kalau kita hidup mengucap syukur, artinya kita hidup bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir mau diingatkan kepada kita, hidup dalam doa. Orang yang mau membangun kehidupannya, membangun kehidupannya seperti yang Tuhan kehendaki, melakukan firman Tuhan yang didengarnya sehingga membuat hidupnya kokoh, dia akan hidup dalam doa. Apa itu hidup dalam doa? 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Suatu perintah yang tidak ada pengecualian. Berdoa itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan. Karena apa? Karena berdoa merupakan komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Lewat doa kita bicara dengan Tuhan, lewat doa kita mengatakan sesuatu dengan Tuhan, lewat doa kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, sehingga kita menempatkan diri kita sebagai sekutunya Tuhan. Nah, kalau Tuhan menjadi sekutu kita, maka segala sesuatu itu berjalan dalam kendali Tuhan. Ini yang mesti kita percaya dan kita yakin. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus berdoa? Karena dalam semua hal ini Tuhan menolong kita untuk memiliki kesehatian dengan Tuhan melalui rencananya, dan kita mengerti bagaimana Dia ada bersama dengan kita dan melakukan apa yang Dia mau untuk kita. Jadi mulai hari ini mari kita terus bangun kehidupan doa kita dengan menempatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena doa adalah persekutuan, mempersekutukan diri kita dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberi kita kehidupan dengan segala anugerah di dalamnya, dengan segala berkat yang disediakannya. Maka marilah kita semua belajar untuk hidup dalam doa. Banyak masalah, banyak kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, tapi mari bangkitkan hidup kita dalam doa sehingga menjadikan kita sekutunya Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan segala yang terbaik menurut rencana dan kehendaknya bagi kita sekalian. Kiranya ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Mari kita jalani hidup ini supaya kita melihat bagaimana saya dan saudara memiliki kehidupan yang kokoh dalam Tuhan, ataukah kita tidak kokoh. Kekokohan kita hanya terjadi karena tiga hal. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, selalu mengucap syukur, dan hidup di dalam doa. Mari jemaat Tuhan kasihi, mari kita belajar untuk memperkokoh kehidupan kita dalam pertolongan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita, kita mengucap syukur buat firman-Nya. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Dalam anugerah-Mu kami boleh menerima firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami membangun kehidupan kokoh kami dalam Yesus melalui kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan, apa yang kami dengar kami akan lakukan. Mengandalkan Tuhan setiap saat, hidup dalam pengucapan syukur, dan tetap berdoa dalam semua kondisi, sehingga semua yang kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu. Urapi jemaat-Mu dengan firman-Mu, Roh Kudus topang dan teguhkan umat-Mu berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan setiap pribadi pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali dalam aktivitas kita sepanjang hari Minggu ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Minggu depan kita masuk di awal bulan Februari, di mana ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Ibu Gembala, yaitu Ibu Popi. Mari saudara, siapkan hati saudara untuk hadir dalam ibadah online jam 9 pagi.
Dan bagi adik-adik sekolah minggu, kalian akan dilayani oleh kakak-kakak sekolah minggu yang luar biasa dalam ibadah online pada pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang terbeban untuk memberi persembahan, perpuluhan, maupun untuk pembangunan bait Allah, silakan salurkan lewat rekening yang tertera di bawah ini. Kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah hari Kamis, tepat pada pukul 4:30 sore sampai 5:30. Mari kita ambil bagian di dalamnya. Tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Demikian pengumuman dari saya. Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, sebelum kita menutup dalam doa ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bangkit terus, kuat semangat menghadapi kehidupan kita, meskipun kita harus dibatasi dengan berbagai hal, khususnya dengan peraturan pemerintah, tetapi mari kita jalani hidup kita dengan berharap penuh kepada Tuhan, bahwa apa yang Tuhan mau rencanakan bagi kita terjadi menurut kehendak Tuhan. Percayalah, tangan Tuhan selalu ada atas kita, berjalanlah dalam kehendak dan rencana Tuhan. Lakukan firman Tuhan, maka ia akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya atas kita sekalian. Mari kita tunduk kepala. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pertemuan kami hari ini lewat ibadah online nih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka hadapi hari ini, tangan-Mu ada atas mereka. Tangan-Mu melawat dan menjamah mereka Tuhan. Mereka yang sakit oleh belur Yesus, jamah sembuhkan mereka. Mereka yang dirawat di rumah sakit karena berbagai penyakit, kuasa bilur Yesus pun sembuhkan mereka semua, agar semua mereka mengalami kesembuhan oleh mujizat Tuhan. Mereka yang dirawat di rumah Tuhan, di ruang isolasi rumah, Allah jamah sembuhkan, kuasa-Mu memulihkan mereka, sehingga kekuatan baru dalam Yesus Kristus membangkitkan sukacita dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa, sekali lagi lawat seluruh jemaat Tuhan, umat Allah dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga dan keluarga mereka Bapa. Apapun kesusahan, apapun kesulitan yang sedang mereka hadapi, mari Tuhan hadir melawat mereka. Tuhan hadir menjamah hidup mereka. Karena kami tahu ketika kami bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan bekerja dalam kehendak-Mu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang percaya dan mengasihi Tuhan. Bapa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati rumah tangga dan keluarga mereka Bapa. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan membela dan melindungi umat-Mu. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan menyertai. Tuhan tolong dan topang semua usaha, semua pekerjaan, semua hal yang dilakukan umat-Mu untuk memelihara dan menafkahi hidup mereka. Berkat Tuhan yang berkelimpahan mengalir atas umat-Mu dan menopang mereka menjalani kehidupan di sepanjang minggu ini Bapa. Sehingga besok minggu kami boleh bertemu kembali dalam perjamuan Tuhan, membangun persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan lewat makan dan minum perjamuan Tuhan. Urapi hati dan kuduskan pikiran kami, agar kami terus memandang Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami masuk dalam perjamuan kudus minggu depan dengan hati yang sungguh memandang dan berharap kepada Allah, dan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi di setiap langkah kehidupan kami. Berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba yang melayani. Berkati gembala kami, keluarga. Berkati anak-anak Tuhan dalam segala keadaan mereka semua Bapa. Lawat jamah umat-Mu dan pelihara dalam perlindungan-Mu sepanjang kehidupan mereka hari ini dan sepanjang kehidupan mereka esok hari dan sepanjang minggu ini Bapa. Tuhan, mereka akan memulai tugas dan pekerjaan masing-masing dalam rumah mereka. Allah tutup bungkus dalam kuasa kekuatan-Mu, sehingga kembali mereka terus memandang Tuhan dengan hidup mengandalkan Tuhan, selalu bersyukur dan selalu berdoa, menghadapi semua dalam pengharapan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan kiranya Bapa turunlah berkat dan anugerah Allah yang hidup penuh kuasa dalam Yesus Kristus atas sidang jemaat Tuhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga dan keluarga umat-Mu. Pelihara lindungi mereka sepanjang minggu ini Bapa. Apa yang mereka lakukan mereka berhasil, mereka bersukses, mereka beruntung.
oleh persekutuan dengan kuasa Allah dalam Roh Kudus yang menyertai dan melingkupi semua umat-Mu dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.